Siswa-siswi sekalian di rumah, selamat siang semuanya. Mari kita buka pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat kebersamaan yang Kau nyatakan kepada kami lewat proses belajar mengajar pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kami pada situasi COVID ini senantiasa tetap diliputi oleh semangat atau rahmat kasih-Mu, sehingga dengan demikian kami senantiasa mengalami damai dan sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siswa-siswi sekalian, pembelajaran kita pada siang hari ini, kita memasuki kompetensi dasar yang kelima, yaitu harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kompetensi dasar ini, yang pertama, menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman SARA. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap masalah akibat keberagaman. Yang ketiga, mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman SARA. Dan yang keempat, menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman SARA. A. Makna harmoni dalam keberagaman. Harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan dengan cara seperti saling menghormati, menyayangi, mencintai, tepos liro, dan toleransi dalam mewujudkan keberagaman yang ada. Sebaliknya, bukan dikatakan harmonisasi jika di dalam mewujudkannya kita tidak mampu mewujudkan sikap saling menghormati, sikap saling menyayangi, sikap saling mencintai, tepos liro, dan toleransi dalam mewujudkan keberagaman yang ada. B. Penyebab munculnya masalah dalam masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan 3 faktor dalam hal membicarakan tentang penyebab munculnya masalah dalam masyarakat. Yang pertama, penyebab masalah sosial budaya. Membicarakan tentang penyebab masalah sosial budaya, di sini diliputi beberapa faktor, yaitu A. Faktor psikologis, B. Faktor biologis, C. Faktor ekonomi, dan D. Faktor budaya. Yang kedua, penyebab masalah ekonomi. Penyebab masalah ekonomi diliputi beberapa faktor. Yang pertama, kemiskinan.
kedua, kesejahteraan, ketiga, pengangguran, dan keempat, kelangkaan bahan pokok. C. Penyebab masalah gender. Penyebab masalah gender akan mengakibatkan yang pertama, pemahaman sempit terhadap kedudukan perempuan. Yang kedua, pelabelan negatif pada perempuan. Dan yang ketiga, tertutup terhadap realitas sosial. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. A. Masalah sosial budaya. Dalam masalah sosial budaya, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan. Artinya, bagaimanapun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sangat penting adanya hidup sehat. Sehingga dengan demikian, dengan masyarakat itu memiliki kesehatan yang baik, maka otomatis dia mampu untuk memperjuangkan segala sesuatu itu dengan baik. Yang kedua, mendukung terpeliharanya kerukunan. Bicara soal terciptanya kerukunan itu tentunya bukan bergantung kepada orang lain. Tetapi siswa-siswi sekalian, bagaimana kita secara pribadi mampu mewujudkan tata kerukunan itu dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang lain. Yang berikut, mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri. Di sini artinya kita dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda yang disebut generasi penerus bangsa ini untuk dapat mengembangkan sesuatu yang bernilai positif sepanjang itu tidak bertentangan dengan moral. Yang berikut, masalah ekonomi. Yang pertama, harus membiasakan persaingan sehat. Ingat, melihat keberhasilan orang lain tidak boleh kita iri ataupun tidak boleh kita cemburu. Keberhasilan orang lain itu memberikan suatu dorongan, memberikan suatu motivasi, memberikan suatu semangat bagi kita untuk selalu berjuang dan berjuang terus. Sehingga dengan demikian kita akan mengalami kehidupan yang layak. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu tentu bisa dicapai bukan karena orang lain. Kehidupan yang layak itu bisa dicapai sejauh mana kita memiliki semangat untuk berjuang dan berjuang untuk dapat mempertahankan hidup kita, sehingga dengan demikian pada suatu titik kita akan mengalami kelayakan. Yang berikut, pembuatan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, masalah gender. Masalah gender ini diliputi atau meliputi yang pertama,
jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Artinya tidak boleh kita membiasakan pola ataupun kebiasaan yang menomorduakan perempuan. Sekarang sudah disebut gender. Artinya memberikan keseimbangan, memberikan hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dengan laki-laki untuk dapat berjuang sesuatu demi meningkatkan kehidupan. Yang kedua, menghilangkan pelabelan negatif pada perempuan. Pelabelan negatif itu seperti begini. Kita menganggap, perempuan itu hanya nomor 2. Tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin. Tidak boleh perempuan itu menjadi presiden. Tidak boleh perempuan itu menjadi gubernur. Tidak boleh perempuan itu menjadi bupati, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal di sini membicarakan tentang gender itu memberikan keseimbangan terhadap laki-laki dan perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin. Siswa-siswi di rumah, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga isi materi yang disampaikan dapat dimengerti atau dipahami dengan baik. Untuk materi yang lebih luas, kalian akan melihat pada bahan ajar yang telah dibagikan ataupun pada materi aplikasi Edmodo. Sedangkan untuk LKPD atau LKSD-nya, diharapkan siswa-siswi sekalian bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan untuk pengumpulan LKSD atau LKPD-nya, nanti tunggu informasi lebih lanjut dari sekolah. Akhirnya, selamat siang semua untuk siswa-siswi di rumah. Dan saya mengharapkan agar kalian tidak lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah atas keagungan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan penuh mencintai. Semoga kebaikan dan cinta-Mu senantiasa tetap menyertai perjalanan hidup kami, sehingga dengan demikian apa yang kami cita-citakan, apa yang kami kerjakan dalam proses kehidupan kami selanjutnya senantiasa akan mengalami keberhasilan. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.